Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di pertemuan kedua, kita akan membahas terkait dengan konsep biaya untuk mata kuliah akuntansi biaya ini. Nah, ada 4 hal penting yang akan kita ulas seputar konsep biaya ini. Yang pertama adalah pengertian terkait dengan biaya dan kos, karena ternyata biaya dan kos itu adalah dua hal yang berbeda, supaya teman-teman bisa membedakan yang mana yang masuk biaya, yang mana yang masuk yang namanya kos itu sendiri. Yang kedua, kita akan membahas terkait dengan objek biaya. Nah, konsep biaya yang akan kita bahas ini akan memilah mana sih yang menjadi objek biaya, mana yang bukan. Kemudian yang ketiga adalah klasifikasi biaya. Nanti biaya itu ternyata bisa kita klasifikasikan. Masuk biaya apa sih, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah sistem penentuan biaya itu sendiri. Jadi nanti ada beberapa sistem yang bisa kita gunakan untuk penentuan biaya. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait dengan perbedaan biaya dan kos ya. Jadi pengertiannya biaya itu apa, kos itu apa. Yang pertama adalah kita membahas tentang kos terlebih dahulu. Kos itu sendiri merupakan pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat sekarang atau di masa yang akan datang. Jadi semua hal yang teman-teman keluarkan untuk memperoleh suatu manfaat dari pengadaan suatu barang itu sendiri. Misalnya teman-teman membutuhkan makan, berarti teman-teman membutuhkan kos untuk bisa merasakan atau bisa menuntaskan rasa lapar itu. Lain halnya dengan biaya, biaya adalah kos itu sendiri, kos dari barang atau jasa yang teman-teman keluarkan yang telah memberikan manfaat yang digunakan untuk memperoleh suatu pendapatan. Jadi di sini ketika teman-teman mendapatkan imbal balik terkait dengan pengeluaran yang teman-teman sudah lakukan, itu yang bisa dinamakan namanya biaya. Makanya kalau di perusahaan gitu ya, terkait dengan pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan, misalnya pengeluaran untuk biaya listrik, biaya air, dan biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, dibilangnya adalah biaya. Karena apa? Nanti ada pendapatan yang diperoleh ketika apa? Sudah dilakukan penjualan atas barang yang sudah diproduksi oleh perusahaan. Seperti itu. Itu kenapa kos dan biaya itu berbeda. Kalau kos tadi teman-teman uang yang teman-teman keluarkan untuk memperoleh manfaat dari barang atau jasa yang teman-teman konsumsi atau yang dipakai, gitu ya, kayak membeli baju itu nanti maksudnya adalah kos. Tapi kalau biaya nanti harus ada pendapatan yang diperoleh dari situ. Itu kenapa ada perbedaan antara biaya dan kos. Kemudian, ya, di sini kita membahas terkait dengan perlakuan biaya. Jadi, seperti apa kita memperlakukan biaya karena memang ternyata ada beberapa hal yang berbeda. Kalau misalnya biaya ini sudah masuk di perusahaan yang pertama, teman-teman bisa lihat di sini ada gambarnya kayu. Di sini case-nya adalah dibeli 4 batang kayu. Jadi perusahaan itu membeli 4 batang kayu. Jadi di sini satu kayunya adalah 50.000, at 50.000. Sehingga kalau membeli 4 batang kayu, otomatis harganya tinggal dikalikan saja ya, 50.000 dikalikan 4. Jadi pengeluarannya perusahaan adalah 200.000 untuk membeli 4 batang kayu tersebut. Jadi untuk memperoleh 4 batang kayu, ada 200.000 kos untuk yang masuk di persediaan. Jadi kos atau effort yang dikeluarkan atau uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli 4 batang kayu itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah teman-teman juga diilustrasikan ada kayu di sana gitu ya. Jadi satu batang kayu dijual seharga 75.000. Jadi ada penerimaan 75.000 karena apa? Perusahaan menjual kayu yang sudah dibeli tadi dalam bentuk kayu. Jadi masih dalam bentuk kayu ya. Sehingga di sini diperlakukan sebagai pendapatan untuk yang 75.000 tadi. Kemudian yang 50.000 untuk apa istilahnya? Untuk kulaan kayu tadi diperlakukan sebagai harga pokok penjualan. Jadi berbeda ya. Pembahasannya sudah berbeda antara poin 1 dan poin 2.
Yang poin 1, 50.000-nya tadi, add untuk satu batang kayu, itu adalah diperlakukan sebagai cost atau biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, atau uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan kayu. Tapi, di yang kedua ini, 50.000-nya dari pembelian kayu yang di atas tadi, itu menjadi harga pokok penjualan. Sedangkan dijualnya adalah 75.000. Berarti gampangnya kita mendapatkan untung 25.000. Kemudian yang poin 3 adalah teman-teman diilustrasikan juga di situ ada gambar sebuah meja. Jadi di sini satu batang kayu digunakan untuk membuat meja. Di sini pengeluaran 50.000 yang digunakan untuk membeli kayu tadi diperlakukan sebagai biaya bahan baku. Karena apa? Kayunya sudah diubah menjadi meja atau menjadi sebuah barang yang nanti memiliki nilai jual atau bisa mendapatkan pendapatan dari diubahnya sebuah kayu menjadi meja ini. Beda ya. Jadi di sini baru 50.000 tadi yang buat kulaan tadi atau buat beli kayu yang pertama di poin pertama tadi diistilahkan sebagai biaya. Jadi pengeluaran 50.000 tadi diperlakukan sebagai biaya bahan baku. Biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku yaitu sebuah kayu yang digunakan untuk atau yang diubah menjadi meja. Dan yang poin keempat adalah satu batang kayu belum digunakan dan disimpan di gudang. Nah, ketika ternyata batang kayu yang sudah kita beli tadi, sudah kita kulak tadi istilahnya, masih disimpan di dalam gudang karena belum diolah kembali atau belum laku untuk dijual, maka 50.000-nya tadi dianggap sebagai kos untuk persediaan. Jadi balik ke poin pertama lagi. Karena apa? Masih belum dijual kembali dan masih dalam bentuk kayu. Jadi di sini supaya teman-teman paham bedanya antara cost dan biaya. Di sini lebih terlihat lagi perbedaannya seperti apa. Nah, selanjutnya kita membahas terkait dengan objek biaya. Nah, yang pertama kita menjabarkan terlebih dahulu untuk pengertiannya. Jadi di sini merupakan unsur yang berapapun keadaannya biaya diukur dan dibebankan. Jadi objek biaya ini nanti terkait dengan lebih ke pembebanannya ya, objeknya itu apa, kemudian pembebanannya bagaimana. Sehingga apabila kita ingin menentukan biaya sebuah televisi, maka objek biayanya tentunya adalah televisi, tergantung dari objeknya apa, gitu ya. Nah, di sini penjelasan lebih lanjut terkait dengan objek biaya. Yang pertama, objek biaya itu dapat berupa macam-macam. Ada produk, ada pelanggan, ada departemen, ada aktivitas. Nah, di sini biar kita lebih mudah untuk mengklasifikasikan dari biaya itu sendiri. Jadi objeknya apa? Misalnya kalau produk apa? Ya, misalnya produknya meja. Sehingga apa? Objek biayanya apa? Ya bagaimana nanti kita bisa membuat si meja tadi. Jadi berarti bahan bakunya apa gitu ya. Seperti tadi bahan bakunya ternyata adalah kayu. Selain itu apa? Kita juga membutuhkan lem, alat ukir misalnya kayunya atau mejanya ada ukirannya dan lain sebagainya. Jadi kita melihat dulu objek biayanya itu apa. Yang menjadi objek apa? Misalnya pelanggan. Kalau misalnya produknya jasa, objek pelanggannya adalah pelanggan. Bagaimana nanti kita bisa menservis pelanggan dengan baik? Misalnya di sebuah hotel harus kasurnya seperti apa, kemudian pelayanannya terkait dengan sarapannya seperti apa, dan lain-lain. Kemudian departemen. Nah, departemen kan ada macam-macam ya di sebuah perusahaan ya. Ada departemen keuangan, operasional, ada MSDM, dan pemasaran gitu ya. Dan masing-masing departemen itu juga membutuhkan pengeluaran-pengeluaran, yaitu biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk menunjang aktivitas perusahaan. Yang selanjutnya adalah aktivitas. Di sebuah departemen itu pasti melakukan aktivitas-aktivitas operasionalnya. Misalnya HRD. HRD itu harus membayar biaya-biaya terkait dengan
biaya tenaga kerja, kemudian biaya mandor, manajer, dan lain-lain. Dan itu tergantung dari aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan. Pun begitu dengan Departemen Keuangan dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah untuk mengukur kinerja dengan tepat. Nah, manajemen harus dapat memilih objek biaya yang sesuai. Jadi kayak tadi saya contohkan adalah Departemen Human Resource. Human Resource ini lebih mudahnya untuk melihat kinerja dari pegawai adalah dari ketepatan dia datang ke kantor. Gitu ya, berapa jam dia datang ke kantor. Biasanya yang lebih rigid adalah menghitung biaya tenaga kerjanya untuk orang pabrik. Jadi masuknya jam berapa, keluarnya jam berapa, itu harus disesuaikan dengan biaya yang dikeluarkan untuk membayar si tenaga kerja tersebut. Dan begitu dengan karyawan yang lepas, biasanya kan lebih terhitungnya dari berapa kuantitas yang bisa dia produksi. Jadi itu lebih ke luarannya itu berapa sih? Bisa kita sesuaikan dengan berapa bayaran dari tenaga kerja tersebut yang harus kita keluarkan. Kemudian untuk permisalan ini, jadi manajemen akan mengukur efisiensi departemen, maka manajemen akan memilih objek biaya departemen. Jadi seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, objeknya apa dulu kita tentukan, misalnya departemen apa yang lebih spesifik supaya apa? Supaya kita bisa mengukur seberapa efisiennya pekerjaan departemen tersebut dapat dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah informasi yang akurat dapat digunakan oleh manajemen untuk menyusun suatu rencana dan juga membuat keputusan yang lebih baik. Jadi informasi terkait dengan objek biaya tadi ketika dilakukan dengan tepat, pengecekannya, objeknya apa, kemudian apa saja biaya yang harus dikeluarkan, nanti informasi-informasi tersebut akan lebih mudah untuk membuat perencanaan di awal periode maupun untuk membuat keputusan ketika dilakukannya suatu keputusan yang harus dipilih. Kemudian di klasifikasi biaya, jadi di sini ada beberapa klasifikasi biaya yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama adalah klasifikasi biaya merupakan klasifikasi biaya terkait dengan hubungan biaya dengan produk. Jadi hubungan biaya dengan produk itu seperti apa nanti ada di klasifikasi biaya ini. Yang pertama yang harus teman-teman ketahui yaitu transaksi yang sama bisa menghasilkan informasi yang berbeda. Jadi sama-sama membeli kayu, tapi tadi yang di awal tadi ya, yang seperti kita bahas di awal, sama-sama membeli kayu, tapi kalau kayunya diubah menjadi meja atau dijual sebagai kayu saja itu akan informasinya nanti akan berbeda gitu ya. Jadi transaksi yang sama bisa menghasilkan informasi yang berbeda. Kemudian pengklasifikasian biaya secara berbeda diperlukan untuk memberi informasi biaya yang berbeda pula untuk melayani kebutuhan yang berbeda pula. Jadi harus hati-hati di klasifikasi biaya itu karena akan hasilnya nanti akan berbeda-beda. Untuk poin-poin selanjutnya akan kita bahas satu persatu. Nah, contohnya untuk hubungan biaya dengan produk. Jadi untuk hubungan biaya dengan produk ini akan kita pilah menjadi dua biaya. Jadi hubungan biaya dengan produk itu nanti akan menimbulkan dua biaya. Yang pertama adalah biaya langsung, yang kedua adalah biaya tidak langsung. Biaya langsung itu apa? Biaya yang dapat ditelusuri ke produk itu sendiri. Jadi kita bisa lihat langsung ke produknya. Produknya apa sih? Misalnya produknya adalah ban, seperti gambar yang di sebelah kanan yang sudah saya berikan. Kalau produknya ban, kita langsung akan tahu berarti bahan bakunya apa. Bahan bakunya apa? Misalnya kalau produknya ban, otomatis apa? Karet. Jadi kita bisa melihat biaya langsungnya berarti karet. Karena apa? Biaya bahan bakunya sudah kelihatan. Kalau ban itu pasti bahan utamanya adalah karet. Jadi biaya bahan baku itu adalah merupakan biaya langsung. Kalau biaya tidak langsung, kalau misalnya produknya kita tentukan apa dulu gitu ya. Biaya tidak langsung itu adalah biaya yang tidak dapat langsung ditelusuri ke produknya. Misalnya, kalau misalnya produknya ban, biaya tidak langsungnya berarti apa? Yang tidak relate dengan dia. Karena apa? Kita tidak bisa dapat langsung menelusuri dari produknya. Misalnya lem. Membuat ban kan juga butuh lem. Tapi kita tidak bisa langsung mengetahui bahwa itu adalah produknya ban. Karena apa? Lem itu juga dibutuhkan tidak hanya di perusahaan ban, tapi juga di perusahaan produk-produk yang lain.
Atau misalnya di sini dicontohkan sewa peralatan pabrik. Kita tidak bisa langsung menelusuri kalau misalnya ada biaya sewa peralatan pabrik yang kita ketahui. Kita tidak bisa langsung mengetahui apa sih perusahaan ini yang diproduksi, karena apa? Terlalu umum biayanya. Jadi biaya yang tidak langsung, biaya merupakan biaya-biaya yang tidak dapat kita telusuri langsung ke produknya. Selanjutnya hubungan biaya dengan volume kegiatan. Jadi pada hubungan biaya dengan volume kegiatan ini kita akan menemui 3 biaya. Yang pertama adalah biaya variabel, yaitu biaya yang jumlah totalnya berubah proporsional dengan perubahan volume kegiatan atau volume produksi. Tetapi jumlah per unitnya tidak berubah. Contohnya apa? Upah tenaga kerja langsung, upah lembur. Jadi kalau upah-upahan ini, kayak upah tenaga kerja langsung dan upah lembur, ini kan kita tidak bisa mengetahui perubahan proporsionalnya. Jadi kalau gambarnya biaya variabel atau variable cost, teman-teman bisa melihat di sebelah kanan, di situ ada grafik yang naik terus ke atas, ke kanan atas ya. Jadi di sini bisa kita artikan bahwa dia akan terus bertambah kalau biaya variabel ini. Jadi tergantung dari volume kegiatannya. Bisa fluktuatif juga. Jadi tidak tetap berubah-ubah kalau biaya variabel itu. Tergantung dari jumlah kegiatannya. Makanya di sini kan judulnya adalah hubungan biaya dengan volume kegiatan. Kemudian ada biaya tetap. Teman-teman juga bisa melihat grafiknya di sebelah kanan, di situ ada fixed cost. Jadi biaya tetap ini adalah biaya yang jumlah totalnya tidak terpengaruh oleh volume kegiatan dalam kisaran volume tertentu. Contohnya apa? Sewa bangunan kantor atau pabrik. Sama ketika teman-teman ngekos gitu ya. Biaya kos akan sama berapa lama pun teman-teman tidur di situ. Misalnya teman-teman di kos-kosan itu hanya tidur 2 jam. Karena apa? Di lain itu saya harus bekerja kelompok, kemudian saya harus ikut organisasi dan lain-lain. Teman-teman tidur di kos 2 jam, 10 jam, 15 jam, biayanya akan sama. Itu contohnya biaya tetap. Makanya di gambar grafiknya adalah tetap ya, dari angka 20 itu 20.000 sampai ke kanan itu sama. Kemudian yang ketiga adalah biaya campuran. Jadi di sini biaya campuran adalah biaya yang jumlahnya terpengaruh oleh volume kegiatan perusahaan tetapi tidak secara proporsional. Contohnya adalah tagihan listrik, karena sangat bergantung oleh volume kegiatan ya kalau ini ya. Jadi selalu perubahannya ya, perubahan dari biayanya akan tergantung dari volume kegiatannya. Jadi kalau misalnya teman-teman di kos, bayar listriknya adalah token sendiri. Jangan teman-teman terlalu sering ngecas laptop, ada masak nasi, ada kulkas juga, akan lebih mahal daripada teman-teman hanya mengoperasikan laptop saja misalnya. Itu namanya biaya campuran. Itu kemudian di sini ada klasifikasi biaya berdasarkan elemen biaya produksi. Jadi kalau di sini klasifikasinya berdasarkan elemen biaya produksi, ada 3 biaya utama yang pasti dikeluarkan oleh perusahaan. Yang pertama adalah biaya bahan baku. Biaya bahan baku ini merupakan besarnya nilai bahan baku yang dimasukkan ke dalam proses produksi untuk diubah menjadi barang jadi. Jadi contohnya ketika perusahaan memproduksi buku, maka bahan baku yang akan perusahaan keluarkan yaitu adalah kertas, tinta, lem, benang. Jadi bahan baku adalah bahan yang pasti dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi produk utamanya perusahaan. Misalnya buku ya, bahan bakunya adalah yang seperti contoh. Kemudian biaya tenaga kerja. Di sini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar tenaga kerja karyawan yang mengerjakan suatu proses produksi di perusahaan. Di sini contohnya adalah gaji dan upah. Kemudian biaya overhead pabrik. Nah, di sini biaya overhead pabrik adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk atau terkait dengan jalannya biaya produksi itu sendiri. Contohnya di sini sewa pabrik, asuransi pabrik,
dan lain-lain. Jadi biaya overhead itu lebih gampangnya adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selain biaya tenaga kerja dan bahan baku. Jadi masuknya ke biaya overhead pabrik. Kemudian klasifikasi biaya untuk berdasarkan fungsi pokok perusahaan. Jadi di sini ada 3 juga. Yang pertama adalah biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Jadi terkait dengan urusan produksi adalah biaya yang dibagi menjadi 3 ya, biaya komponen yang paling besar ini, komponen biaya yang paling besar ada 3 untuk biaya produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Untuk biaya administrasi dan umum, di sini terkait dengan biaya yang terjadi dalam rangka mengarahkan, menjalankan, dan mengendalikan perusahaan untuk memproduksi barang dan jadi untuk hal administratif dan juga umum, misalnya yang tidak masuk pada biaya produksi dan juga pemasaran. Kalau misalnya untuk biaya pemasaran, di sini adalah semua effort atau biaya yang harus dikeluarkan perusahaan terkait dengan hubungannya untuk memasarkan barang atau jasa. Jadi di sini ada gaji pegawai untuk karyawan pemasaran, pemasangan iklan, kemudian untuk biaya marketing dan sebagainya. Nah, di sini yang terakhir adalah hubungan biaya dengan proses pokok manajerial. Jadi, ada hal-hal yang harus perusahaan keluarkan biayanya terkait dengan proses pokok manajerial. Yang pertama adalah biaya standar. Jadi, biaya standar ini adalah biaya yang ditentukan di muka yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat suatu produk atau melaksanakan suatu kegiatan. Jadi, biaya standar ini adalah biaya yang dibentuk oleh perusahaan, biaya yang distandarisasi oleh perusahaan, supaya nanti perusahaan bisa mengkontrol adanya pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Biasanya biaya standar ini sudah ada untuk perusahaan-perusahaan yang sudah settle. Karena apa? Sudah tahu historical biayanya seperti apa. Jadi untuk melakukan perencanaan di periode selanjutnya tinggal melihat data historical saja atau tinggal melihat standar yang sudah ditetapkan. Karena sudah lama berjalan ya, sehingga standarnya sudah bisa diketahui, sudah bisa ditetapkan, dan sudah bisa dibuat. Kemudian untuk biaya aktual merupakan biaya yang sesungguhnya terjadi untuk membuat suatu produk atau melaksanakan suatu kegiatan. Biaya aktual ini harus atau baru bisa kita ketahui setelah kegiatan produksi itu sudah berjalan. Misalnya kita merencanakan untuk pengeluaran satu periode ini, misalnya satu periode adalah 1 bulan, untuk memproduksi suatu, misalnya perusahaan roti ya, untuk memproduksi 10.000 piece roti, ini biayanya adalah, misalnya melakukan perencanaan dulu ya, biayanya adalah 10 juta misalnya. Tapi ternyata setelah melaksanakan suatu proses produksi, setelah dihitung semuanya ternyata pengeluaran hanya 9 juta misalnya. Maka biaya aktualnya adalah 9 juta ini. Gitu. Jadi biaya yang sudah sesungguhnya terjadi, jadi sudah dilakukan, kemudian biayanya sudah dihitung. Kemudian biaya terkendali. Jadi biaya terkendali adalah biaya yang secara langsung dapat dipengaruhi oleh seorang manajer pada tingkatan tertentu. Jadi di sini adalah munculnya fungsi kontrol dari si manajer itu sendiri. Makanya di sini kan dibilang bahwa dapat dipengaruhi secara langsung oleh manajer tingkatan tertentu. Karena apa? Si manajer bisa mengatur berapa sih pengeluaran yang harus dikeluarkan perusahaan. Kenapa demikian? Karena mungkin adanya hal-hal yang mengharuskan perusahaan menghemat atau mengurangi biaya-biaya. Jadi biaya terkendali ini dapat digunakan untuk hal-hal tertentu yang mungkin dibutuhkan oleh perusahaan. Yang terakhir adalah biaya yang tidak terkendali. Kalau tadi ada biaya terkendali, sekarang biaya yang tidak terkendali. Di sini adalah biaya yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi oleh tidak dapat dipengaruhi ya oleh seorang manajer tingkatan tertentu. Biasanya biaya tidak terkendali ini adalah ketika ada hal-hal yang di luar kendali dari perusahaan dan itu terjadi. Misalnya apa? Ada bencana alam. Jadi kalau misalnya ada bencana alam, ya mau tidak mau perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk setidaknya
kalau misalnya ada kerusakan yang terjadi di perusahaan, ya harus dikeluarkan untuk melakukan reparasi kantor atau seperti apa. Dan itu adalah memang di luar kendali dari perusahaan karena apa? Ada bencana alam yang terjadi. Jadi untuk pembahasan terkait dengan konsep biaya sampai di sini. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan bisa kita lanjutkan diskusi di Zoom, di Google Classroom maupun di WA grup kita. Sekian dari penjelasan hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.